Salam, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua di pagi hari ini. Saya percaya lewat ibadah ini kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan, yaitu Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami boleh ada karena pertolongan Tuhan. Biarlah namamu dipermuliakan lewat ibadah ini sebentar Tuhan. Biarlah namamu ditinggikan, namamu diagungkan. Bahkan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, boleh firman Tuhan ditanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga firman Tuhan berbuah, berakar, menjadi firman Tuhan yang hidup, yang benar-benar berkuasa dalam hidup kami, sehingga kemanapun kami melangkah, firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, tetap Tuhan menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap dengarkan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan, supaya firman Tuhan ini benar-benar hidup, supaya firman Tuhan memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita langsung buka saja di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 14. Tapi kita baca di ayat yang mulai dari ayat yang ke-5 saja sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu pada waktu itu Yesus ada di Yerusalem.
Dan pada waktu itu adalah hari raya, dan itu hari raya orang Yahudi di hari Sabat. Dan Yesus pergi di ayat yang kedua dikatakan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, yaitu namanya kolam Bethesda, dan banyak orang sakit ada pada waktu itu di situ. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu. Saudara tahu pada waktu itu ada di sana kolam yang namanya kolam Bethesda, yaitu kolam yang disebut Bethesda, yaitu rumah belas kasihan. Jadi setiap kolam itu berguncang, siapapun orang yang sakit, siapapun orang yang pada waktu itu membutuhkan kesembuhan, kalau dia masuk setelah goncangan air itu, dia pasti sembuh. Apapun sakitnya, bahkan mungkin sudah mau mati sekalipun, kalau dia lompat dan mungkin kalau dia yang pertama masuk, dia pasti akan sembuh. Yaitu kolam Bethesda, yaitu rumah belas kasihan. Pada waktu itu ada seorang yang di dalam ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, jadi ada orang yang sudah 38 tahun dia sakit, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin kalau kita melihat betapa menderitanya dia, 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Iya kan? Bukan waktu yang singkat. 38 tahun. Sedangkan kita aja 1 tahun aja kita sakit, itu mungkin sudah menderita sekali. Ini 38 tahun, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan dia ada di serambi itu dan berharap dia bisa masuk terlebih dahulu ke kolam itu. Tapi saudara tahu berapa persen yang bisa dia dapat untuk sembuh pada waktu itu? Mungkin hanya 0,1%. Karena banyak orang sakit pada waktu itu di situ. Bahkan saudara tahu dia katakan, seandainya ada orang yang akan mengangkat saya untuk ke situ, mungkin orang lain sudah terlebih dahulu. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu dia di situ, dia berharap dia ingin sembuh. Dia tetap ada di situ walaupun sudah lama, mungkin dia sudah lama menunggu di situ 38 tahun. Dan pada waktu itu Yesus datang ke situ. Yesus datang ke yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Di situ Yesus datang ke pintu gerbang domba itu, dan dia melihat orang lumpuh yang 38 tahun itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan di ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, masih ada mukjizat. Amin. Masih ada mukjizat bagi orang yang percaya. Masih ada mukjizat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Masih ada mukjizat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada mukjizat. Walaupun bukan harus mengalami sesuatu yang sakit dulu, menderita dulu. Mungkin saudara ada yang sakit hari ini. Saya tidak tahu saudara ada sakit apa hari ini. Apa yang kita alami hari ini dalam kehidupan kita mungkin sudah lama, bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, seperti orang yang dikatakan di dalam firman Tuhan, 38 tahun dia sakit. Bahkan itu pasti sangat menderita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara alami hari ini, mungkin saudara sudah menderita, mengalami sakit yang demikian, percayalah, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan pasti ada mukjizat. Amin.
Puji Tuhan. Yang katakan dalam ayat yang ke-6 bahwa Yesus tahu. Poin yang pertama hari ini bahwa kita harus mengenal bahwa Tuhan itu tahu kehidupan kita. Poin yang pertama itu Tuhan tahu. Pada waktu Tuhan melihat orang yang berbaring itu, dia tahu, dia melihat bahwa sudah lama dia sakit. 38 tahun dia melihat. Yesus melihat dia. Hari ini Tuhan melihat kita. Sudah berapa lama kita sakit? Sudah berapa lama kita alami penderitaan, masalah, persoalan yang sudah kita alami? Kita rindu Tuhan menjawab setiap doa kita. Kita rindu Tuhan menolong kita dalam setiap masalah kita. Tema firman Tuhan katakan, masih ada mukjizat. Masih ada pengharapan, masih ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kita harus lakukan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Saudara tahu, mungkin kita alami sesuatu yang sangat sedih dalam kehidupan kita, sakit. Mungkin sudah lama sakit tersebut. Hari ini saya mau katakan, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Tuhan sedang sediakan sesuatu yang istimewa dalam kehidupan saudara. Kalau saudara alami sakit hari ini, percayalah, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagi saudara. Tuhan mau nyatakan bahwa dia itu dahsyat, bahwa dia itu luar biasa, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tetap bersyukur. Sekalipun ekonomi kita menurun, sekalipun orang lain mengecilkan kita, tetap percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat datang ke dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang sakit ini yang 38 tahun sudah berkata, apakah saya sampai mati seperti ini? Apakah saya akan mengalami hidup seperti ini terus? Sudah 38 tahun saya alami ini. Saudara percaya, Tuhan ingin nyatakan mukjizatnya dalam hidup saudara. Tuhan ingin perlihatkan bahwa dia itu ajaib dalam kehidupan saudara. Percaya, masih ada mukjizat. Tuhan tahu hari ini, Tuhan tahu hidup saudara. Tuhan mengenal kita, pribadi kita dia kenal. Sebab itu percaya, pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat datang ke dalam kehidupan kita. Dia tepat waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia tahu sebenarnya bahwa tidak bisa dikatakan hampir tidak ada pengharapan untuk dia sembuh di kolam itu. Karena sewaktu dia melihat goncangan air, orang lain sudah mendahului dia. Hampir tidak ada harapan bagi dia untuk sembuh di situ. Tapi kita percaya, karena Tuhan kita tahu, Tuhan kita melihat. Tapi sebenarnya kalau saudara ketahui, ada sesuatu hal yang kita lihat di sini di ayat yang ke-7 katakan, seandainya air itu bergoncang, tidak ada ya, sudah ada orang yang akan mendahului saya untuk melompat terlebih dahulu ke dalam. Saudara tahu apa kata Tuhan? Maukah engkau sembuh? Jawabnya, tidak ada yang menurunkan saya ke kolam itu. Tidak nyambung saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal dia tidak tahu bahwa yang punya mukjizat itu ada di depannya. Waktu dia bilang, tidak ada yang menurunkan saya, bukan itu maksud Tuhan. Tuhan kita itu ajaib saudara. Sekalipun kita tidak nyambung sama Tuhan, itu pun Tuhan masih maklumi. Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Jawabnya, tidak ada yang menurunkan saya ke kolam tersebut.
Tidak nyambung ya. Kalau saudara mungkin berbicara kepada keluarga, ya kan, suruh anak saudara, "Nakku, tolonglah ambilkan cangkir." Dia pergi ke dapur lalu dia ambil piring. Nggak nyambung, ya kan? Mungkin jengkel. Ini anak saya suruh ambil cangkir, dia ambil piring. Mungkin jengkel, ya kan? Tapi Tuhan kita baik. Sekalipun kadang-kadang kita tidak nyambung dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, tapi tetap ada mukjizat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada rancangan Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, lalu dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Itulah Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun tidak nyambung, masih ada mukjizat. Masih ada pertolongan Tuhan. Pengharapan harus ada di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang berharap kepada Tuhan yang bisa mengatakan, sekalipun sakit ini datang, penderitaan ini datang kepadaku, aku percaya bahwa Tuhan tetap menolong. Masih ada mukjizat di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita, Dia tidak akan tinggalkan kita. Mukjizat Tuhan masih ada, pertolongan Tuhan masih ada bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hati kita fokuskan kepada Tuhan. Tujuan kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Perkara yang mustahil, perkara yang besar, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan, luar biasa Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan, supaya setiap kehidupan kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami mukjizat dari Tuhan. Saya percaya sampai hari ini mukjizat Tuhan masih ada bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian kepada Tuhan, yaitu tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, di saat kami percaya, di saat kami mengandalkan Tuhan, di saat kami berdoa, ada mukjizat Tuhan. Di saat kami mengandalkan Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami percaya Tuhan memelihara. Pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menjadi bagian kami. Kami percaya kalau kami alami sakit hari ini, kalau kami alami penderitaan hari ini, kami tahu ada Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang merancangkan yang baik bagi kami. Tuhan sedang merancangkan yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Kami percaya, kami berharap kepada Engkau, Allah kami yang hidup, penuh kemuliaan. Kami punya Tuhan, kami punya Allah yang ajaib. Kami naikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Tuhan berkatilah orang-orang yang setia mengandalkan Engkau. Terpuji nama Tuhan, Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan-Mu menjadi bagian kami. Ini menjadi doa pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Biar firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan yang hidup dalam hati kita, supaya kita bisa mengalami setiap mukjizat dan pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.